que o saúdo é mais uma gala das campeões organizada pelo Rei. Sinto bem. Wow, mantap, ini keuntungan besar bagi Indonesia. Gimana FIFA mencabut tuan rumah ronde keempat dari Arab Saudi dan Qatar? Alasannya karena efek dari perang rudal di Timur Tengah. Bagaimana berita selengkapnya? Berikut rangkumannya. Ya, meskipun terhitung masih cukup lama, akan tetapi PSSI beserta tim pelatih biar gimana pun harus bisa segera mempersiapkan tim terbaik dan menyiapkan agenda terdekat sebelum nantinya bertempur di ronde keempat. Salah satunya sudah pasti adalah uji coba melawan Kuwait serta Lebanon di bulan September. Tentu saja ada alasan khusus mengapa dua tim dari Timur Tengah itu yang dipilih. Selain karena Malaysia kabarnya tidak mau diajak uji coba di laga resmi. Dan akhirnya PSSI mengajak Kuwait dan Lebanon. Ditambah lagi dua tim tersebut dianggap sangat pas. Karena di ronde keempat nanti kita akan melawan tim-tim yang berasal dari Jazirah Arab. Di balik itu sekedar mengingatkan, kalau Indonesia jadi satu-satunya tim yang bukan dari tim Timur Tengah, melainkan dari wilayah ASEAN. Nah, AFC sendiri sudah menunjuk Arab dan Qatar untuk menjadi host di ronde keempat. Walaupun sebelumnya dapat penolakan dari semua kontestan di ronde keempat, akan tetapi melihat sikon yang ada, terutama soal ketegangan geopolitik yang meningkat tajam di kawasan Timur Tengah, menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan berbagai pihak menyerukan kepada FIFA agar tuan rumah ronde keempat bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman, seperti di Jepang, Korea Selatan atau di wilayah ASEAN saja. Efek perang rudal di udara negara Timur Tengah tentu saja membuat semua pihak khawatir. Bahkan mereka bertanya-tanya, apakah semuanya bisa dijamin aman? Seperti itulah salah satu pertanyaannya. Ya, terlebih situasi panas antara Iran versus Israel, yang biar gimana pun belum tahu kapan akan mereda. Ditambah lagi kabarnya perang nuklir terus mencuat ke permukaan. Tentu jika perang nuklir itu terjadi, semua negara di wilayah Timur Tengah pasti akan terkena dampaknya. Ya, kabar perang nuklir tersebut bisa jadi membuat FIFA mau tak mau, dimana harus meminta AFC untuk mencabut putusan soal tuan rumah dan menggantinya di tempat yang lebih aman. FIFA harus mencari tuan rumah di luar dari wilayah-wilayah Jazirah Arab. Ya, coba lihat saja, rudal-rudal seperti ini menghasilkan ledakan yang cukup besar. Benda seperti ini berterbangan di wilayah Timur Tengah. Sampai orang-orang di Timur Tengah pun menyaksikannya seperti sedang melihat aksi kembang api. Namun benda di langit tersebut bukan euforia kembang api, namun rudal-rudal yang melesat tajam. Memang di setiap negara mempunyai keamanannya sendiri. Bahkan jika ada rudal atau ada roket nyasar ke negara lain, ada keamanan negara yang siap siaga. Namun meski begitu, yang namanya apes tidak ada di tanggal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu waspada dan berjaga-berjaga adalah nomor satu. Ya, namun dibalik itu Indonesia tetap harus mikir dari sisi sepak bolanya saja. Dan PSSI melihat dengan sisa waktu yang ada, plus beragam isu yang mengalir, mungkin ini bisa jadi momentum yang pas. Mulai dari mengajukan jadi tuan rumah tunggal serta dari urusan pemain. Seperti PSSI mungkin bisa segera negas menambah pemain diaspora baru, yang selama ini emang sudah dirumorkan. Like, first of all, it's got that environment that you just want to give your all for the badge, for the club, and for the fans as well. Ya, ketegangan yang terjadi antara Iran dan Israel memang menjadi isu geopolitik yang signifikan di kawasan Timur Tengah akhir-akhir ini. Dan hal itu bisa jadi akan mempengaruhi stabilitas regional, termasuk Qatar dan Arab Saudi yang ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Semua tahu kalau serangan udara Israel ke sejumlah titik strategis di Iran telah memicu respon keras dari pihak Iran itu sendiri. Dan semua tahu kan, kalau Iran langsung melancarkan balasan serangan besar-besaran ke Israel. Nah, kondisi ini sendiri
pada akhirnya memang menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik hingga ke negara-negara tetangga seperti Qatar dan Arab Saudi. Apalagi Arab Saudi sendiri sudah menyerukan jika mereka dan negara-negara Islam bersama Iran. Hal ini jelas konflik tersebut akan membesar di wilayah Jazirah Arab. Contoh saja saat ini, di mana mantan pelatih Australia yang sekarang menjadi pelatih baru timnas Irak, yaitu Graham Arnold, terjebak di Irak dalam pengawasan tinggi di sebuah hotel karena bandara sedang ditutup. Akibat konflik di antara Israel dan Iran, penerbangan di Irak dibatalkan. Bandara di Baghdad juga ditutup pekan lalu. Saat ini kondisi Graham Arnold baik-baik saja, namun kabarnya merasa ketakutan terkena dampak dari perang ini. Kawan Graham Arnold menyebut bahwa pelatih 61 tahun tersebut saat ini perasaannya tidak tenang. Dia dalam kondisi aman tapi tidak tenang dan tidak nyaman. Dia berada di hotel dengan keamanan tinggi di Baghdad, kata teman Graham Arnold. Graham tidak bicara banyak, tapi khawatir kondisi semakin panas dan menyebar ke negara lain. Semoga bandara dibuka dalam 24 jam ke depan, ujar teman Graham Arnold. Ya jelas meski yang saling perang hanya Iran dan Israel, namun nyatanya negara-negara di Timur Tengah kini sedang siaga. Pasalnya mereka harus waspada selama 24 jam non-stop untuk berjaga-jaga takut ada rudal nyasar ke negara lain. Di lain sisi, meskipun Qatar dan Arab Saudi tidak secara langsung terlibat dalam konflik ini, ketegangan regional dapat menciptakan ketidakpastian keamanan. Qatar misalnya, negara itu memiliki hubungan diplomatik yang lebih netral dengan Iran dibandingkan Arab Saudi. Namun baik Qatar dan Iran tetap rentan terhadap konflik-konflik, seperti ancaman keamanan di wilayah udara atau maritim, terutama jika konflik meluas hingga ke selatan Hormuz atau Teluk Persia. Coba bayangkan, tentu tidak lucu kalau lagi main bola, tiba-tiba ada rudal dan roket berterbangan lewat di atas stadion. Indah memang melihatnya, namun di balik keindahan tersebut ada ledakan dahsyat yang sangat mengerikan.